Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JST Analisis Penyakit Gigitan Nyamuk yang anggotanya terdiri dari saya, Muhammad Fauzan, Fadli, dan juga Miftahul Huda. Saya akan mempresentasikan registrasi. Halaman registrasi untuk pasien. Kita di sini bikin saja Huda, lalu emailnya, misalnya seperti ini, huda21@gmail.com. Lalu password maksimal minimal 8 digit. Alamat dan juga tanggal lahir. Berapa tanggal lahir? Agustus? Setelah berhasil, kita akan login menggunakan nama yang tadi. Password. Baik, kemudian saya akan melanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanyaan gejala dari pasien tersebut. Pertanyaannya seperti yang terlihat di bawah ini. Apakah Anda mengalami nyeri sendi yang parah? Tidak. Apakah Anda mengalami nyeri otot? Ya. Apakah Anda mengalami sakit kepala? Ya. Apakah Anda mengalami ruam kulit? Ya. Apakah Anda mengalami rasa lelah dan lemah yang ekstrim? Kemudian, apakah Anda mengalami suhu tubuh meningkat secara tiba-tiba? Tidak. Apakah Anda mengalami tubuh menggigil dengan keringat yang banyak? Apakah Anda mengalami otot-otot terasa sakit, terutama di bagian punggung dan pinggang? Apakah Anda mengalami merasa mual yang berkelanjutan dan sering muntah? Apakah Anda mengalami warna kuning pada kulit dan mata karena kerusakan hati? Apakah Anda mengalami rasa lelah dan lemah yang ekstrim, bahkan setelah gejala demam berkurang? Apakah Anda mengalami demam yang datang dan pergi secara berkala, serta sering disertai kedinginan dan berkeringat? Apakah Anda mengalami nyeri dan kelemahan di seluruh tubuh, terutama pada otot? Apakah Anda mengalami rasa mual yang berkepanjangan dan muntah yang sering terjadi? Apakah Anda mengalami rasa lelah yang sangat parah dan berlangsung lama, bahkan setelah gejala lainnya mereda? Apakah Anda mengalami sakit kepala hebat yang sering menyertai demam? Apakah Anda mengalami pembengkakan yang signifikan dan kronis pada kaki, lengan, atau bagian tubuh lainnya? Apakah Anda mengalami perubahan pada kulit yang menjadi lebih tebal, kasar, dan sering kali berwarna lebih gelap? Apakah Anda mengalami suhu tubuh yang tiba-tiba naik dengan cepat, seringkali sangat tinggi? Apakah Anda mengalami sakit kepala yang parah dan seringkali berkelanjutan? Tidak. Apakah Anda mengalami kekakuan pada leher yang dapat menunjukkan adanya peradangan pada otak dan selaput di sekitarnya? Apakah Anda mengalami demam yang tidak terlalu tinggi dan berlangsung singkat? Apakah Anda mengalami ruam merah yang dapat menyebar ke seluruh tubuh, seringkali dimulai di wajah dan kemudian menyebar? Apakah Anda mengalami nyeri sendi, terutama di tangan dan kaki? Apakah Anda mengalami iritasi dan kemerahan pada mata? Pada mata tanpa adanya nanah atau sekret yang signifikan. Kemudian di sini akan menampilkan hasil dari pertanyaan yang telah dijawab pasien sebelumnya, di mana di sini menampilkan hasil dari diagnosa penyakit yang dialami pasien, di mana hasilnya di sini bahwa pasien mengalami penyakit cikungunya dengan persentase 66%, 66,7%. Solusi untuk penyakit pasien tersebut adalah beristirahat dapat membantu tubuh melawan infeksi dan memulihkan diri dari kelelahan dan nyeri sendi.
Kemudian yang kedua, minum banyak cairan seperti air, jus, dan sup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan seperti paracetamol untuk mengurangi demam dan nyeri sendi. Dan yang keempat, menggunakan kompres hangat atau dingin pada sendi yang sakit untuk meredakan nyeri dan peradangan. Selanjutnya kita akan memasuki halaman admin dengan mengisi username, admin, dan passwordnya. Login. Nah, di halaman admin terdiri atas data pasien, data pakar, data penyakit, data gejala, dan data solusi. Nah, di data pasien ini terdiri dari nama, email, alamat, tanggal lahir, dan username. Dan data pakar terdiri dari nama, email, alamat, tanggal lahir, dan username. Dan di data penyakit terdapat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, dan di data gejala ini gejala-gejala yang mengakibatkan penyakit ini. Nah, di data solusi kita terdapat solusi berbagai penyakit yang terdapat di data penyakit ini. Nah, setelah itu selesai, kita logout dan kembali ke halaman utama. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam codingan yang terdapat di sini. Nah, untuk function ini untuk menyambungkan database ke halaman web, dan untuk hasil ini untuk menampilkan halaman hasil yang sudah dibuat, dan untuk indeks ini menampilkan halaman utama aplikasi, dan untuk indeks admin untuk menampilkan halaman admin, dan untuk indeks gejala untuk menampilkan gejala-gejala penyakit, untuk indeks pakar untuk menampilkan nama-nama pakar, data pakar, dan username pakar, dan untuk indeks penyakit untuk menampilkan halaman macam-macam penyakitnya. Untuk solusi indeks untuk menampilkan data solusi, dan untuk logout untuk menampilkan button logout. Untuk register pakar menampilkan halaman register untuk pakar. Untuk register menampilkan data register untuk pasien. Tambah gejala menampilkan halaman untuk menambah gejala penyakit. Untuk tambah penyakit untuk menambahkan penyakit. Tambah solusi untuk menambahkan solusi jika ingin menambahkan solusinya. Untuk tes ini untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mendiagnosa penyakit. Untuk ubah gejala menampilkan halaman untuk mengubah gejala penyakit. Untuk ubah pakar untuk menampilkan halaman ubah pakar, dan untuk ubah pasien untuk menampilkan data-data pasien, dan untuk mengubahnya. Ubah penyakit untuk menampilkan halaman ubah penyakit, dan untuk ubah solusi menampilkan halaman ubah solusi untuk mengubah solusi jika ada kesalahan. Baik, nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database yang terdapat pada proyek yang kita buat tadi. Yang pertama, database gejala. Di sini menyimpan gejala-gejala. Selanjutnya, database penyakit, menyimpan tentang penyakit. Database yang berisikan penyakit. Selanjutnya, database relasi, menyimpan ID daripada gejala dan ID penyakit. Kemudian yang selanjutnya database solusi. Di sini
berisi menyimpan solusi-solusi dari diagnosa penyakit yang ada. Ya, kemudian selanjutnya database user menyimpan user atau pengguna sebagai user atau data pengguna. Jadi, alasan dari pembuatan JST ini adalah untuk membantu pasien mengetahui penyakit apa yang pasien miliki dan juga melewati gejala-gejala yang pasien alami. Lalu kesimpulannya adalah pentingnya mengetahui tanda-tanda dan gejala yang timbul dari gigitan nyamuk untuk segera melakukan tindakan pencegahan dan penanganan sebelum terlambat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.